Bayangkan jika masa tinggal jamaah haji Indonesia bisa dipangkas hingga 10 hari lebih cepat. Ya, Anda tidak salah dengar. 10 hari lebih cepat kembali ke tanah air. Tidak ada lagi cerita menunggu lama di hotel pasca puncak ibadah. Tidak lagi berdesak-desakan menanti jadwal kepulangan di bandara. Tidak lagi melihat para lansia kelelahan menunggu giliran naik pesawat. Kini, muncul kabar menggembirakan yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia tengah mengupayakan penggunaan Bandara Tuif di Arab Saudi sebagai bandara alternatif untuk kepulangan jamaah haji. Sebuah wacana yang jika benar-benar terwujud, akan menjadi reformasi besar dalam sistem haji kita. Tapi pertanyaannya, benarkah ini akan terjadi? Ataukah hanya sekedar pencitraan baru di tengah kekacauan lama? Sebelum kita bedah kabar ini secara utuh dan jernih, jangan lupa untuk subscribe channel ini sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting seputar haji, umrah, dan kebijakan keagamaan nasional lainnya. Jika Anda setuju bahwa jamaah haji Indonesia memang sudah terlalu lama di Arab Saudi dan perlu solusi pemangkasan masa tinggal, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apa itu Bandara Tuif? Bandara Tuif atau dalam bahasa resminya Tuif International Airport adalah bandara yang terletak di wilayah Tuif, Arab Saudi. Secara geografis, Tuif terletak sekitar 70 km dari kota Makkah dan berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut. Karena letaknya yang tinggi, suhu udara di Tuif cenderung lebih sejuk dan nyaman, yang bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi jamaah. Selama ini, Bandara Tuif lebih dikenal sebagai bandara domestik dan sebagian digunakan untuk jemaah umrah regional. Belum menjadi rute utama bagi jamaah haji internasional. Tapi dari sisi potensi, bandara ini punya fasilitas internasional dan runway yang mumpuni. Artinya, ia punya kemampuan untuk menangani penerbangan lintas negara. Mengapa Indonesia mengusulkan bandara ini? Latar belakang usulan ini cukup jelas dan masuk akal. Rata-rata masa tinggal jamaah haji Indonesia di Arab Saudi adalah 40-45 hari. Bandingkan dengan jamaah dari negara lain seperti Pakistan dan India yang hanya 28-32 hari. Masa tinggal yang panjang ini tentu bukan tanpa konsekuensi. Biaya makan dan akomodasi yang membengkak. Biaya transportasi lokal yang tinggi. Jamaah menjadi kelelahan secara fisik dan mental. Banyak jamaah, terutama lansia, jatuh sakit bahkan meninggal dunia sebelum sempat kembali ke Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, muncul gagasan. Bagaimana jika proses pemulangan dipercepat? Salah satu caranya adalah dengan mengurangi penumpukan jamaah di Bandara Jeddah atau Madinah dan mengalihkan sebagian ke Bandara Tuif. Klaim lampu hijau dari Arab Saudi. Menteri Agama Indonesia, Nasaruddin Umar, menyebutkan bahwa Arab Saudi telah memberikan lampu hijau bagi Indonesia untuk memanfaatkan Bandara Tuif sebagai alternatif pemulangan. Bahkan disebut bahwa Presiden Prabowo Subianto sendiri telah bertemu langsung dengan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, untuk membahas hal ini. Tapi, tunggu dulu. Sampai saat ini, belum ada MOU resmi yang ditandatangani antara Indonesia dan Arab Saudi terkait penggunaan Bandara Tuif ini. Belum ada pernyataan resmi dari otoritas penerbangan Arab Saudi. Belum ada juga simulasi teknis penerbangan yang dijalankan. Artinya, ini masih di tahap awal diskusi. Bukan keputusan yang final. Hambatan teknis yang tidak bisa diabaikan. Kita tidak boleh hanya melihat kabar baik dari sisi optimisme. Ada juga sejumlah hambatan teknis yang sangat serius jika wacana ini mau diwujudkan. 1. Tinggi lokasi bandara. Bandara Tuif berada di ketinggian 1.400 meter. Ketinggian ini berpengaruh terhadap performa pesawat, terutama dalam proses take-off dan landing. Setiap jenis pesawat harus diuji apakah bisa beroperasi dengan aman dan efisien di sana. Proses ini membutuhkan waktu dan biaya. 2. Kapasitas bandara. Fasilitas Bandara Tuif saat ini belum siap melayani skala haji internasional. Tidak ada terminal khusus haji,
Belum tersedia sistem bagasi dan keimigrasian yang cepat dan masif seperti di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. 3. Distribusi jamaah Indonesia. Jamaah haji Indonesia tersebar dari berbagai embarkasi di seluruh Nusantara. Belum jelas apakah Bandara Tuif akan digunakan oleh semua embarkasi atau hanya sebagian, misalnya embarkasi Jawa Tengah saja. Bagaimana pengaturannya? Bagaimana pembagian antara Jeddah, Madinah, dan Tuif? Jika tidak dirancang matang dari awal, ini bisa menjadi blunder logistik besar. Meskipun banyak tantangan, jika Bandara Tuif benar-benar bisa digunakan untuk pemulangan jamaah mulai tahun 2026, maka manfaatnya akan sangat besar. Pemangkasan masa tinggal hingga 10 hari. Penghematan biaya makan, hotel, dan transportasi lokal. Hemat triliunan rupiah dalam skala nasional. Jamaah tidak terlalu lelah saat kembali ke tanah air. Petugas haji bisa bekerja lebih fokus dan efisien. Namun, kita tidak boleh terlena oleh wacana manis tanpa rencana nyata. Wacana penggunaan Bandara Tuif ini harus dibarengi dengan perjanjian resmi, MOU, antar negara, simulasi teknis dari maskapai dan otoritas bandara, rencana logistik distribusi jamaah yang matang, transparansi penuh dari Kementerian Agama dan BPKH. Jika tidak ada semua itu, maka wacana ini hanya akan menjadi lampu kota, terang dari kejauhan, tapi tidak bisa menyinari landasan. Kita semua berharap sistem haji Indonesia bisa lebih baik, tapi publik juga tidak boleh lengah. Isu Bandara Tuif ini bisa saja digunakan sebagai pengalihan isu dari kekacauan haji 2025 yang penuh dengan kasus jemaah ilegal, pelayanan buruk, hingga jemaah terlantar. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk terus kritis dan ikut mengawal. Pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu terus diajukan. Kapan ini mulai dijalankan? Siapa yang bertanggung jawab? Berapa kuota jamaah yang akan diberangkatkan atau dipulangkan lewat Tuif? Menggunakan Bandara Tuif untuk pemulangan jamaah haji Indonesia bukan ide gila, bukan mimpi kosong. Bahkan bisa menjadi terobosan sistemik terbesar dalam sejarah haji kita. Tapi, ide besar butuh langkah nyata. Tidak cukup hanya dengan lampu hijau yang belum diterjemahkan menjadi dokumen resmi dan simulasi teknis. Perlu kerja keras, komitmen, dan transparansi dari seluruh pihak, pemerintah, operator haji, dan publik. Jika benar-benar terwujud, ini akan jadi penyempurna perjalanan spiritual haji, tidak hanya khusyuk di Arafah, tapi juga tenang dan sehat saat kembali ke tanah air. Kalau kamu setuju bahwa sistem haji kita butuh pembaruan total, dari logistik, visa, pelayanan, hingga kepulangan. Subscribe sekarang juga. Klik loncengnya. Dan bagikan video ini agar makin banyak yang ikut mengawasi jalannya reformasi haji di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan membahas isu tak kalah penting. Mungkinkah Indonesia mandiri dalam layanan kesehatan dan vaksinasi untuk jamaah haji? Semoga Allah mudahkan langkah kita semua menuju Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.